وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. Jemaah musola atau masjid? Musola, tapi sama aja sebenarnya musola atau masjid. Musola Al-Ikhlas Malengan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dan diberikan kesehatan Allah, kehormatan iman Islam dapat melaksanakan jemaah bersama-sama. Ya, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Patutnya kita selalu bersyukur. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena yang pasrahkan pada kami pemerintah Nurul, insyaallah kita akan membahas masalah faraid atau miras, jadi ilmu miras atau ilmu faraid. Sementara nanti hitung-hitungannya di akhir. Mau hitung-hitungan pada di akhir ya. Dan ini sebenarnya kalau mau kajian tentang waris ini panjang. Pertemuannya mungkin bisa puluhan kali. Kalau hanya sekali dua kali tidak mungkin. Hanya tiap waris ya. Ya, kita tiap bulan. Jadi bisa jadi berlanjut seterusnya. Jadi ini hanya pengantar dulu. Jadi pengantar nanti lebih kepada mendalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata waris atau miras ya, itu secara bahasa namanya al-baqah. Hukuman al-baqah artinya sesuatu yang tetap. Kenapa seperti itu? Karena harta itu artinya tetap ya kepada ahli waris, tidak kepada yang lain. Hanya al-miras. Jadi ilmu faraid atau ilmu miras ini sama saja. Jadi ilmu miras juga istilahkan dari ilmu faraid, ilmu faraid juga ilmu miras. Nah, ada juga yang mengartikan al-intiqal min syakhsin ila akhar, yaitu perpindahan hak milik ya, dari seseorang kepada seseorang yang lain. Dalam ini dari pewaris kepada ahli waris. Bapak dan Ibu jangan terkecoh dengan istilah. Sering di TV kadang kan ini pewaris tunggal. Kalau pewaris itu mesti tunggal. Jadi kalau pewaris itu mesti tunggal. Karena apa? Pewaris itu orang yang meninggal. Itu pewaris. Kalau orang yang ditinggalkan itu namanya ahli waris. Nah, kadang kan sering bahasa itu kita lihat entah sinetron atau apa itu kan biasanya kadang itu enak sekali sebagai pewaris tunggal. Kalau pewaris mesti tunggal karena yang meninggal. Ya. Jadi yang meninggal. Nah, kalau yang ditinggalkan itu namanya ahli waris. Jadi kita bahas termasuk pewaris. Jadi pewaris itu orang yang meninggal, ahli waris itu orang yang ditinggalkan. Nah, sedangkan menurut menurut istilah para ahli fikih dikatakan qawaidun minal fiqhi wal hisabi yu'rafu biha nasibu kullu warisin minal irka. Yaitu kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah baik fikih maupun perhitungan itu matematika ya, yang digunakan untuk mengetahui bagian masing-masing dari ahli waris dari harta peninggalan. Jadi ilmu kaidahnya ada dua, secara fikih dan juga secara hitung-hitungan matematika yang digunakan untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris dari harta tilka atau harta peninggalan. Jadi bagian dari harta peninggalan.
Nah, wa yu'rafu ilmu miras aidan bi ilmil faraid wa ya jam'u fariidho. Jadi ilmu miras ini itu juga dikenal dengan ilmu faraid. Faraid itu dari kata fariidho, ya, jamak dari kata fariidho. Jadi faraid itu jamak, ya, kata jamak. Jadi mufradnya atau kata tunggalnya adalah fariidho. Bahwa takdir artinya adalah bagian tertentu. Nah, jadi faraid itu artinya adalah bagian-bagian tertentu. Nah, jadi kenapa diistilahkan seperti itu? Karena ya Allah telah menentukan ya, bagian-bagian tertentu masing-masing pada ahli waris di dalam Al-Quran. Ini tidak jarang. Jadi ilmu hukum yang secara tegas, ya, secara hampir komplit, ya, hanya sedikit yang berbeda pendapat ulama ya terkait dengan detailnya tafsirnya, tapi secara umum tegas pembagiannya itu dicantumkan termaktub dalam Al-Quran itu adalah ilmu waris. Jadi nggak semuanya. Jadi banyak hukum di dalam Al-Quran ini hanya secara umum saja. Nanti oleh para ulama nanti oleh Nabi kemudian dijelaskan di dalam Sunnah, dalam Al-Quran, dalam hadis. Kemudian juga diijtihadkan para ulama ya dengan berbagai piranti ijtihad. Tapi khusus waris ini luar biasa. Allah sudah tentukan, ya, tetapkan bagian masing-masing secara garis besarnya itu bahkan detail sudah. Tapi memang nanti ada sedikit ya perbedaan pendapat, nanti ada tetap ya. Namanya juga Al-Quran itu juga nanti ada tafsirnya ya. Itu sudah ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Jadi di ayat 11 sampai 13 surah An-Nisa itu sudah sangat tegas sekali. Jadi Allah ini, nah ini itu menandakan bahwa pentingnya dari faraid atau miras. Oleh karena itu ilmu miras min asyrafil ulumi wa ajliha fi syariah Islamiyah. Jadi wa ajliha fi syariah Islamiyah. Jadi ilmu faraid atau ilmu miras ini itu salah satu ilmu yang mulia dan agung di dalam syariat Islam. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu al-faraid wa 'allimu. Belajarlah faraid dan ajarkan. Fa innahu nisful ilmi. Karena faraid itu atau ilmu miras tadi itu merupakan setengah dari ilmu. Wa innahu yunsa, tetapi ilmu faraid itu nanti akan dilupakan. Masuk orang Islam. Wa huwa awwal ma yunza'u min ummah. Dan ilmu faraid itu adalah ilmu yang pertama kali ya tercerabut dari umat Rasulullah SAW. Di dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda dari Abdullah bin Amr ya, ala ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fa huwa batil. Ilmu itu yang pokok ada tiga, yang lainnya itu ekstra. Apa itu? Ayatun muhkamatun. Itu ayat-ayat yang sudah sangat tegas dan jelas. Yang kedua sunnatun qaimatun. Jadi sunnah yang sudah jelas ya. Kemudian au faridatun adilatun, yaitu ilmu faraid yang adil. Oleh karena itu ilmu faraid ini salah satu ilmu yang utama. Dan ini kekhawatiran Rasulullah termasuk ilmu yang akan tercerabut dari umat ya, diangkat dari umat ya karena jarang dipraktekkan. Nah, kita saja mungkin kita lihat ya Bapak Ibu semuanya yang kita mengaku umat Islam dari kecil kan. Nah, apakah pembagian waris kita selama ini di keluarga dengan faraid atau tidak? Nah, ini bisa kita lihat itu. Sehingga pada akhirnya kalau tidak Bapak Ibu, itu sampai kapanpun itu bisa digugat ahli waris yang merasa dirugikan. Tidak ada kadaluarsa terkait dengan perkara waris. Jadi kalau perkara pidana ada kadaluarsanya sekian puluh tahun ya, beberapa perkara. Tapi khusus waris ini tidak ada kadaluarsa. Sehingga bisa saja justru ya, sengketa waris itu diajukan ketika bukan generasi pertama atau kedua. Bahkan sudah cicit baru diajukan gugatan waris itu.
Karena kalau masih generasi pertama anak ya, itu rata-rata masih saling mengetahui lah rasa pedih dan sebagainya ya kan, antar keluarga. Jadi rasa kasih sayang, rasa kasihan, rasa apa itu masih sangat kuat. Tapi kalau sudah cucu, apalagi cicit, apalagi di bawahnya lagi, itu kadang aja ketemunya aja sama saudara yang lain itu ya belum tentu ya, apalagi rumahnya jauh-jauh ya, setahun sekali belum tentu. Apalagi sekarang kemarin dengan pandemi paling lihatnya hanya video, itu pun kalau telepon video. Kalau enggak ya ketemu sama sepupu pun sudah 2 kali sudah enggak, sehingga rasa katakanlah kasih sayang aku itu sudah katakanlah sedikit, sehingga potensi saling menggugat itu besar. Bahkan kalau sekarang ya kan, itu bukan hanya cucu, anak aja sama-sama anak dari saudara kandung masih sudah juga kadang saling menggugat. Nah, oleh karena itu ya, kalau sudah dibagi di masyarakat dengan faraid ya, dengan ilmu miras, ilmu faraid, itu insya Allah aman. Dibagi semuanya sama ilmu faraid, kemudian paling tidak ada formalitasnya, paling tidak di depan sekalipun gitu ya, kepala desa atau notaris, bagiannya masing-masing bahwa sudah bicara faraid, setuju semua, tanda tangan semua, balik nama semua, aman. Sampai nanti cucu cicit apa itu aman, tidak ada masalah apa-apa. Tapi karena tidak enak, nah orang Jawa, orang Indonesia lah ya, ada ketimuran kita itu kan selalu tidak enak. Jadi di awal tidak enak lah, nanti kita dikira tamak, urus dan tawarisan gitu. Padahal itu nanti kewajiban itu. Jadi itu malah kewajiban, artinya kalau tidak dilaksanakan kita dosa. Nanti ada urutannya, itu kewajiban nomor berapa ya terhadap harta yang ditinggalkan. Tapi karena sungkan, tidak enak, pada akhirnya justru ada masalah di belakang yang kadang nggak selesai-selesai. Karena tetap pengadilan itu merugikan, pengadilan merugikan itu dalam artian jadi waktu, tenaga, pikiran. Lebih menguntungkan kalau secara sukarela antar keluarga membagi sendiri, ya kan, kemudian diurus sendiri, proses balik namanya dan sebagainya. Itu lebih menguntungkan siapapun, waktu, tenaga, pikiran, terus kekerabatan, hubungan silaturahmi kekerabatan. Nah, kalau sudah sengketa itu mesti ya susah untuk 100% balik lagi. Nah, tapi kalau karena musyawarah keluarga dibagi, ya kan. Nah, kalau tidak tahu mungkin cari tokoh agama yang paham benar tentang faraid. Selain paham tentang faraid juga paham tentang hukum di Indonesia, biar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Nah, jadi ada 2, karena hanya paham fikih saja, gak paham hukum yang berlaku di kita, kadang di belakang hari masih ada potensi masalah. Nah, jadi yang paham lah mungkin notaris tapi yang santri ya sama kan, atau kepala desa yang santri tahu tentang waris dan sebagainya, atau dua-duanya. Ya selain Pak Kiai, hadirkan siapa ya, yang tahu tentang hukum. Nah, minta diselesaikan bersama, disepakati, tanda tangan, beres, tidak ada masalah. Nah, ini fakta yang di lapangan, karena kita menghadapi betul kenyataan di lapangan. Tapi memang untungnya di Madura ini tidak banyak kasus waris yang masuk ke pengadilan, tidak banyak. Jadi kita bersyukur. Artinya tokoh masyarakat, kiai dan sebagainya masih punya peran baik sehingga bisa diselesaikan di masyarakat. Tapi jangan sampai nanti sebenarnya belum selesai tapi sungkan saja. Nanti saja katakanlah cucu cicit baru nanti timbul masalah. Nah, oleh karena itu ini sangat penting sekali. Dan sahabat yang paling pakar tentang faraid ini Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu sahabat yang paling pakar terkait dengan ilmu faraid. Memang ilmu faraid ini Pak, ya, kalau sudah masuk ke hitung-hitungan itu jarang yang telaten. Jadi kalau sudah masuk hitung-hitungan itu jarang yang telaten. Karena memang gak matematika biasa kan, jadi masih jika ada ini dapat sekian, kalau ada ini dapat sekian, jadi jika jadi harus paham secara menyeluruh.
Nah, tapi nggak sulit sebenarnya, karena yang orang yang ditinggalkan ya itu saja. Yang ditinggalkan kan anak, istri atau suami, orang tua. Yang sering dilupakan di Indonesia ini, bahkan ketika orang mengajukan sengketa waris di pengadilan, bahkan juga di masyarakat, ini adalah orang. Jadi dianggap orang tua nanti juga dikasihkan cucunya. Tidak bisa seperti itu. Kasihkan beda lagi akadnya. Ya, dikasihkan beda lagi akadnya. Nah, yang penting tetap haknya harus diberikan orang tua itu ayah dan ibu. Karena ayah dan ibu sampai kapan tidak terhalang oleh siapapun. Hanya masalah bagiannya aja berubah. Kalau ada anak laki-laki sekian, kalau tidak ada sekian. Tapi sampai kapanpun orang tua itu pasti tetap mendapatkan dari harta peninggalan orang tua. Nah di kita sering ini orang tua dilupakan, itu nyata. Di gugatan itu rata-rata harus diperbaiki dulu. Ya. Orang tua harus dimasukkan itu. Orang tua dilupakan ya. Nah, tentang orang tua, emang orang tua juga bukan masalah besarnya kadang, penghargaannya itu kadang. Karena semakin tua katanya ya, saya sendiri itu kadang semakin sensitif. Jadi kadang apa yang dibutuhkan orang tua itu perhatian dan sebagainya. Mungkin tidak terlalu penting apa nilai-nilai itu, tapi bahwa dia dihargai sebagai ahli waris, dihargai sebagai orang tua, itu lebih penting kebahagiaannya daripada angka-angka itu. Nah ini sering dilupakan karena apalagi nanti juga dikasihkan cucunya. Tapi itu kan hak beliau, siapa tahu diwakafkan ya, kita tahu juga kita di untuk sosial yang lain ya, sebagai bekal beliau untuk katakanlah mendekati wafat dan sebagainya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, historis ya atau kronologi atau cerita ya dari masalah waris ini kan panjang. Sebenarnya zaman jahiliyah pun ya sistem pewarisan itu sudah ada. Bahkan di semua negara sistem pewarisan itu mesti ada. Cuma memang caranya atau teknisnya yang beda-beda. Karena itu sudah naluri manusia pengen tetap melanggengkan hak miliknya kepada seseorang yang dia inginkan atau dia cintai. Entah itu keturunan, entah itu hal yang lain, itu wajar. Nah, di zaman jahiliyah dulu itu ada 3 penyebab orang mendapatkan waris ya, di zaman jahiliyah dulu. Yang pertama karena nasab. Nah, tapi sayangnya nasab ini juga masih pilih-pilih zaman jahiliyah. Yang dianggap mampu melindungi keluarga, ya, mampu berperan, itu justru mendapatkan lebih besar daripada kayak perempuan, anak kecil, bahkan kadang tidak dikasih perempuan dan anak kecil. Ya, tergantung semau mereka membagi. Kemudian yang kedua al-mu'alah. Al-mu'alah ini kayak sumpah setia, ya, mungkin tidak saudara, tidak ada hubungan nasab, tapi punya hubungan yang baik, ya kan, sama-sama tokoh, sama-sama, tapi saling sumpah setia, at-tanasur, at-tahaluf, at-tanasur, saling sumpah setia. Sumpah setia saling menjaga, jadi darahmu darahku, hartamu hartaku, ya kan. Sehingga ketika salah satu meninggal, yang lain mendapatkan warisan dari yang meninggal. Nah, kemudian yang ketiga yaitu at-tabani, yaitu apa? Pengangkatan anak di mana dinasabkan kepada orang tua yang mengangkat. Nah ini hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sampai terjadi, karena apa? Rasulullah saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ketika beliau mengangkat Zaid bin Harisah, kemudian disebut dengan Zaid bin Muhammad. Ya, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uhum li abaihim wa afsatu indallah. Panggillah mereka, nasabkanlah mereka anak-anak itu terhadap orang tua kandungnya, ayah-ayah kandungnya. Karena itulah yang paling adil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini ya menjadi hukum akhirnya bagi orang Islam. Jadi pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung, baik ibu maupun ayah. Di Indonesia alhamdulillah dengan adanya PP nomor 57 2007
itu sudah sangat tegas, mau Islam mau non Islam, pengangkatan anak tidak boleh yang memutuskan hubungan dengan ayah dan ibunya. Karena apa? Hak asasi manusia internasional itu mewajibkan setiap negara memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Salah satunya anak harus tahu ayah dan ibu kandungnya. Oleh karena itu tidak boleh diputuskan hubungan nasabnya. Nah, ini dulu aturan di dalam Islam, kemudian diambil menjadi aturan internasional bahkan bagi Indonesia. Cuma sayangnya kalau di negara-negara yang gak agamis ya, nah itu yang penting hubungannya itu ayah dan ibu biologis saja sudah cukup. Tapi kalau kita, karena kita orang Islam, bukan hanya ayah dan biologis, cuman secara hukum ayah kandung yang sah itu dia harus tahu. Kalau di luar tidak harus sah kan, karena mereka ketika pun juga bisa punya anak ya. Tapi dengan DNA ya, tapi di kita harus, dan di dalam undang-undang kita itu harus ayah dan ibu kandung yang sah itu harus diketahui anak itu. Itu kewajiban bagi orang tua yang mengangkat, harus ngasih tahu. Akan tetapi mengangkat anak yang hanya sekedar melindungi anak tersebut, memberikan kesejahteraan terhadap anak tersebut tanpa memutuskan hubungan nasab, nah itu sangat dianjurkan. Jadi dalam Islam dianjurkan. Nah, di kita makanya itu yang dijadikan aturan. Jadi seumpama A ngangkat anaknya B ya kan, monggo selama hanya sekedar masalah ya memberikan kebaikan, kesejahteraan, perlindungan terhadap anak tersebut, tapi tidak boleh memutuskan hubungan nasab. Karena apa? Itu haram Pak, hati-hati. Rasulullah saja ditegur oleh Allah, apalagi kita yang orang biasa. Ya kan? Jadi jangan sampai, terutama maaf ke negeri, hanya pengen masuk di daftar gaji ya kan, padahal tunjangan anak itu hanya berapa persen. Padahal tanpa memutus hubungan nasab pun, asal pengangkatan resmi itu diajukan di pengadilan Pak. Kalau yang beragama Islam di pengadilan agama, kalau yang beragama non Islam di PN. Nah, yang menjadikan dasar agamanya adalah agama anak. Dasar agama anak adalah agama orang tua kandungnya. Jadi di Indonesia itu anak itu harus diangkat oleh orang yang seagama. Di Indonesia itu anak itu harus diangkat orang yang seagama. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau melihat kok ada anak kok diangkat orang oleh tidak seagama, dilaporkan saja kalau yang wajib. Jadi laporkan saja, karena memang anak itu harus diangkat orang yang seagama. Jadi kalau anak itu agamanya Islam, tapi agama anak kan belum punya agama, makanya dijadikan dasar adalah ayah dan ibu kandung. Kalau ayah dan ibu kandungnya itu Islam, maka dia dianggap agama Islam. Kalau nggak punya ayah dan ibu kandung, tidak tahu orang apa gitu ya, ketemu pas mungkin tsunami apa, maka yang digunakan adalah ya anak itu kebiasaannya setelah berjalan itu apa. Kalau dia biasa sholat ya dianggap agamanya, atau lingkungannya. Jadi lingkungannya dia apa? Nah itu dia jadikan dasar agamaan. Karena pada dasarnya sebelum dewasa anak itu belum punya agama dalam hukum itu. Jadi itu di Indonesia. Jadi kita bersyukur hukum pengangkatan anak di Indonesia itu sudah sesuai dengan hukum Islam, sudah sesuai dengan fikih. Dulu belum Pak, sebelum 2007 itu belum. Dan dulu pengadilan agama tidak punya kewenangan sebelum 2006. Tidak punya kewenangan, semuanya harus di peradilan. Tapi alhamdulillah sekarang jadi sudah enak. Nah setelah resmi pengangkatan anak, maka nanti di akta kelahiran itu ada catatannya, di pinggir dan di bawah, berdasarkan penetapan pengadilan agama nomor sekian, anak ini diangkat oleh ibu angkat ini, ayah angkat ini. Tapi akta kelahirannya tetap, jadi masih tetap ayah dan ibu kandung. Itu sudah bisa masuk gaji sekarang. Tidak perlu dengan cara pemalsuan dokumen. Yang sering terbanyak itu kan pemalsuan dokumen. Dari awal, maaf di desa ini saya dianggap-anggap sudah dianggap saya anak kandung. Nah ini hati-hati. Kalau yang punya seperti itu diingatkan, karena khawatir juga itu
apalagi kalau itu tidak disusui oleh ibu angkatnya. Nah, kalau itu perempuan itu bisa dinikahi oleh ayah angkat. Kalau itu laki-laki, ya suatu saat kalau ibu angkatnya suaminya meninggal, jadi ayah angkatnya meninggal, itu bisa dinikahi sama. Tapi kalau sudah disusui aman, ya, karena sudah menjadi ibu susuan atau ibu robot, jadi aman. Nah, ini kita hati-hati. Oleh karena itu hati-hati di masyarakat, diingatkan karena nanti juga terkait dengan wali nikah. Bayangkan kalau dia nikah, walinya ayah angkatnya karena khawatir ketahuan ya, karena memang di akta kelahiran sudah dari awal dibuat palsu, sudah dibuat ayah angkatnya sebagai ayah kandungnya. Nah, bayangkan itu pernikahannya tidak sah. Jadi pernikahan tidak sah, seumur hidup melakukan hubungan, tapi gak nyampe zina Pak, belum dianggap zina. Karena dia awalnya meyakini itu ada pernikahan, tapi gak sampai di hak gitu. Tapi kan tetap itu haram kalau tahu. Kalau tahu harus saat itu juga, maksudnya yang anak ini tahu, ya saat itu juga dia harus cerai, harus pasang. Tapi yang menanggung dosa besar adalah ayah kandungnya. Dan itu bayangkan itu dosa besar itu dia tanggung itu. Nah itu hati-hati. Karena saya pernah punya pengalaman, mohon maaf, anak salah seorang katakanlah, ya saya nggak sebut nama ya karena sekarang gaya. Pokoknya salah satu instansi agama itu dari awal membuat gitu. Dari awal perempuan lah dia, dan menjadi wali nikah saat itu dirinya di buku nikah, tapi nggak tahu aslinya pada waktu akad. Tapi di buku nikah itu tertulis yang menjadi wali adalah dini. Itu orang yang sangat tahu agama, karena dia pegawai, ya kan, di instansi agama. Itu hanya karena tadi itu, saya yakin tahu hukumnya, tetapi tidak mampu ya, menerapkan itu. Mungkin masalah yang lain-lain lah yang mungkin khawatir dan sebagainya. Nah, oleh karena itu diingatkan bagi yang punya saudara, tetangga dan sebagainya, karena ini masalah hukum ya. Jadi masalah hukum Allah, ya kan, tapi juga hukum agama di kita yang dipraktikkan di kita. Jadi kita harus hati-hati. Nah ini kalau zaman dulu ya, jadi tiga itu karena nasab tapi tidak benar nasab diatur dengan baik, kemudian karena saling sumpah setia, ya kan, terus kemudian yang terakhir karena adanya pengangkatan anak. Nah dalam Islam dulu juga bertahap. Jadi dalam Islam hukum itu bertahap. Jadi awalnya ya sementara hukum yang lama. Ya, hukum yang zaman dulu itu, kemudian sebelum Islam jadikan hukum, kemudian ada perubahan. Jadi perubahan itu terutama di dalam Al-Quran ya, ayat Al-Baqarah 180. Kutiba alaikum idza fadala adakumul mautu in taraka khairan wasiyatu lil aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Jadi diwajibkan atas kalian jika salah satu kalian sudah mendekati tanda-tanda kematian dan meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat kepada walidaini wal aqrabin, ya, kepada orang tua dan kerabat dengan yang baik, hakon alal muttaqin. Jadi dulu ya, kita itu boleh, umat Islam itu berwasiat kepada ahli waris atau kerabat yang ahli waris. Tapi kemudian ayat ini dinasah sehingga wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Hati-hati. Jadi wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Wasiat terkait harta ya, bukan wasiat yang lain-lain maksudnya. Wasiat terkait harta, pembagian harta, ya, perpindahan harta itu tidak boleh kepada ahli waris. Di dalam hukum Islam di Indonesia juga sama, ya, di dalam kompilasi hukum Islam tidak boleh kepada ahli waris. Sehingga kalau ada wasiat kepada ahli waris,
maka diperhitungkan sebagai bagian dari waris. Nah, jadi sebagai diperhitungkan bagian dari waris. Artinya wasiatnya itu tidak sah. Jadi seumpama A kan punya anak B, C, D, ya kan? Kemudian dia sebelum meninggal, karena wasiat kan sebelum meninggal, ya. Sebelum meninggal dia wasiat, ya, wasiat. Ya, wasiat. Tapi beda-beda, anaknya yang ini dapat banyak, anaknya yang ini dapat gini, ya beda-beda. Melihat kondisi ekonomi biasanya kan orang tua. Nah, itu secara hukum wasiat itu tidak sah. Karena wasiat kepada ahli waris itu tidak sah. Termasuk di Indonesia. Nah, wasiat itu kepada selain ahli waris, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Nah, jadi kalau lebih dari sepertiga, seumpama nih ada orang tua kan, anaknya nakal-nakal, seumpama ya, anaknya nakal-nakal, gak perhatian sama orang tua, tapi kaya orang tua itu, ya kan. Tapi anaknya nakal aja, taunya hanya menghabiskan uang, mabuk-mabuk dan sebagainya, gitu kan. Nah, kemudian dia wasiatkan semuanya, ya kan, untuk apa, seumpama wakaf semuanya, tapi wasiat, apa wasiat? Ya, wakaf semuanya. Itu suatu saat meninggal, ya, kemudian anak ahli warisnya tadi menggugat, maka yang disahkan hanya sepertiga. 2/3 balik sebagai harta peninggalan untuk dibagi pada ahli waris. Itu hebatnya keadilan Islam. Senakal apapun, sejelek apapun yang namanya ahli waris, ya kan, dia tetap bisa mendapatkan, ya, paling tidak minimal 2/3. Kalau sepertiga bisa hibah, bisa diwasiatkan, ya, monggo silakan. Kalau sampai terwujud mewasiatkan itu lebih dari sepertiga, terwujud semua. Kemudian meninggal, apa yang sudah terwujud itu bisa itu kalau ahli waris, ya, ahli waris semuanya tidak rela, ya, jadi wasiat sepertiga ini dengan syarat, ya, ahli waris tidak rela. Tapi kalau semua ahli waris rela dengan wasiat itu, maka wasiat itu sah, karena dianggap ahli waris merelakan, ya, merelakan, sehingga terwujud adanya semuanya diwasiatkan, ya, untuk apa, lah, untuk sosial atau bahkan untuk orang lain dan sebagainya. Maka dilihat, kalau ahli waris satu saja tidak sepakat, maka menjadi batal yang 2/3. Yang sepertiga tetap jalan. Artinya apa? Kalau suatu saat diajukan di pengadilan, digugat, maka sepertiga dinyatakan kalau terbukti, karena harus dibuktikan, sepertiga dianggap sebagai wasiat yang sah, 2/3 balik harus dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan fatwa. Nah, tapi kalau semuanya ahli waris sepakat, ya ada masalah, karena sudah merelakan. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang seseorang, orang tua, ya, sepertiga saja sudah cukup. Kata Rasul, sepertiga wasiat itu sudah besar. Karena bagaimanapun juga ahli waris itu punya hak. Di dalam Islam, ya, ada yang namanya maqasidus syariah. Jadi tujuan dari syariat itu ada. Nah, salah satu tujuan syariat itu yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Salah satunya menjaga harta ini tetap, ya, adil. Yang punya harta boleh juga sebagian untuk yang lain, ya, tetapi kewajibannya untuk ahli waris tetap jalan. Nah, ini sudah bisa, ya, sampai ada, ya. Nah, terima kasih. Karena ini baru sedikit pengantar kalau ahli waris. Ini baru sedikit pengantar, masih sangat panjang sekali kalau waris ini, ya. Jadi masih panjang sekali. Jadi diingatkan saja sampai di situ, ya. Karena saya kadang lupa sampai mana itu kadang. Jadi nanti diingatkan, berarti terkait masalah tahapan-tahapan waris sampai sekarang ada, itu ada tahapannya. Jadi dulu, ya, sudah zaman awal-awal Islam itu orang boleh membagi waris sesuai dengan keinginan. Terus kemudian berubah dengan hanya kepada keluarga, yaitu dengan cara wasiat juga boleh.
Kemudian tidak boleh lagi tahapannya menjadi yang hijrah. Jadi yang hijrah itu dapat saudara, seandainya sama-sama saudara, yang satu ikut hijrah, yang satu enggak, maka yang hijrah mendapatkan, yang tidak hijrah tidak mendapatkan. Nah, kemudian pada akhirnya lengkaplah dengan turunnya ayat yaitu An-Nisa 11 sampai 13 itu menjadi sempurna dan menjadi hukum yang sekarang ini ya kan di hampir semua negara Islam itu Pak, alhamdulillah hukum waris itu masuk menjadi undang-undang. Ya, hampir di Timur Tengah itu semuanya masuk dalam undang-undang. Di kita aplikasi hukum Islam meskipun dia bukan undang-undang tapi peraturan, tapi hampir kayak undang-undang karena sudah diterapkan di peraturan agama dan sebagainya. Kita bersyukur itu ya. Jadi paling tidak dari sisi itu hukum Islam kita terjaga. Paling tidak. Saya kira itu Bapak dan Ibu, sebenarnya karena waktu juga nanti di akhir-akhir nanti bisa kita buka tanya jawab ya, nanti kalau seandainya sudah secara umum materi tersampaikan secara sebelum bagian dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.